kita sekarang ke Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya, untuk melihat kasus nominatifnya dan juga sintaktisnya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, coba kita baca dulu. 1, 2, 3. N Oke. Nah, kalau sudah baca begini, berarti saya asumsikan harus bisa transliterasi. Sudah bisa. Ya. Nah, berarti harus latihan nih nulis. Berarti nanti kalau tugas minggu depan nih misalnya ada ayat, nah kalian latihan lagi baca transliterasi. Ya, minggu lalu saya lupa suruh transliterasi. Ya, nanti tambahin. Jadi ada setiap ayat, misalnya ada 3 ayat nanti tugasnya transliterasi supaya makin ingat update-nya, benar nggak? Ya, alfa, beta, gamma dan seterusnya sampai omega itu. Alright. Nah, kemudian setelah transliterasi, setelah kalian baca, kalian coba lihat klik kanan ini dulu ya. Buka NT diagram, ini semua udah bisa buka belum? Ya, buka box-nya. Salah satu teks Yunani di klik kanan aja. Lalu kan ada NT diagram. Nah, ini. Ketemu ini kan? Ini namanya diagram sintaksnya atau synthetic formnya. Ya, synthetic form atau bentuk kalimatnya. Nah, kita akan lihat ya sebentar. Ini. Nah, ini namanya sintaks. Bentuknya itu sintaks yang gambar seperti ini. Ya. Oke, sintaks itu apa? Jadi saya nggak mau kalian hanya bisa baca. Lalu memang setiap kata-katanya kan ini lihat tuh. Logos, noun, nominatif, maskulin, singular. Verb, indikatif, imperfect. Arche, datif, feminim, singular. And, indikatif, imperfect, aktif, third person, singular. Theos, nominatif, maskulin, singular. Ini kan namanya, yang saya baca ini namanya parsing atau morfologi katanya. Atau yang kita sebut sebagai morfologi. Ya, morfologi itu artinya struktur dari kata itu. Nah, ini ada namanya structure of words or morphology. Ini harus tahu. Ya. Word formation-nya. Nah, word formation-nya itu ada kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Ya, ini word structure-nya. Nah, kalau kita kemarin pelajari ada bentuk ending-nya ya, atau root affix-nya, ada ending-nya dan sebagainya ini. Bentuk kata dasarnya, lalu bisa ditambah awalan, stem-nya, akhirannya, dan sebagainya, ya, sehingga dijadikan ada jadi bentuk nominatif, datif, akusatif kan diturunkan begitu ya. Nah, itu semua belajar tentang word formation. Ya, misalnya kalau kata benda itu nanti ada gender, ada maskulin. Ya kan? Ada case, gender itu berarti maskulin, feminim, neutral. Number itu berarti ada singular dan plural. Case itu ada nominatif, datif, genitif, akusatif, vokatif. Ada 5 kan?
Nah, itu namanya word formation dari noun. Oke, jadi kalau misalnya di box ini kalian kata logos muncul kan? Oh, noun nominatif maskulin singular dari kata logos yang artinya firman atau kata, word. Ya, firman atau kata. Nah, itu parsing kan harus ada 5 kan? Saya bilang kan? Ada 5 bagian. Nah, itu word formation-nya. Oke. Kita nggak cukup hanya belajar word formation, tapi kita harus belajar yang namanya ini, sintaks. Nah, sintaks ini kayak gini dah muncul nih gambarnya. Oke. Nah, sintaks ini definisinya itu adalah apa? Bagian dari tata bahasa yang pelajari tentang kalimat. Kenapa kalimat? Karena kata-kata itu word formation tadi, misalnya kata logos itu dipakai di dalam kalimat atau klausa, sentence. Ya. Nah, sebuah kalimat, bagaimana sebuah kalimat itu bisa dianalisa, dipelajari, itu namanya ilmunya namanya sintaks. Ya. Jadi sintaks itu nama ilmunya. Kalau tadi word formation namanya morfologi. Tapi kalau kemarin kita belajar abjad, belajar bunyi, itu namanya fonologi. Writing sistemnya ya, cara nulisnya, kemudian pengucapannya, transliterasi, itu namanya apa? Fonologi. Oke. Nah, baru morfologi nanti kalian perlu buka ini. Nanti di box sudah ada ya, semua kan punya box. Resource, Greek grammar, setelah itu buka Greek paradigm. Nah, ini word formation-nya. Word formation-nya banyak. Kata benda, formasinya gimana? Berarti ada first, second, third declension. Nah, ini dia. First declension, word formation-nya itu seperti ini. Ya, declension, word formation-nya seperti ini. Untuk yang singular, untuk yang plural beda lagi. Terus noun, datif, genitif, akusatif, vokatif beda lagi. Oke. Nah, nanti untuk artikel juga ada. Artikel itu the, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ya, the. Nah, lalu adjective, kata sifat beda lagi, pronoun beda lagi. Nah, kemudian ada kata kerja, verb. Ya. Nah, ini semua word formation atau Greek paradigmnya. Nah, jadi kalau kalian klik di box, itu pasti udah muncul. Misalnya kata kerja and. Nah, ini udah word formation-nya di sini dia. Oh, ini indikatif, imperfect, active, third person, singular. Ya, yang kita parsing itu adalah isinya word formation-nya. Nah, ini word formation-nya di sini. Kalau ini artinya ini. Ya, atau equivalent language-nya yang diterjemahkan ke bahasa lain itu seperti ini. Misalnya kata logos diterjemahkan ke bahasa kita firman. Bahasa Inggrisnya word. The beginning was the word, huruf besar word-nya karena firman Allah. Ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi kalau kalian pakai Bible harus tahu cara gunakannya. Ini word formation-nya. Di sini terjemahannya atau meaning-nya. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang muncul dari kata itu di dalam perjanjian baru misalnya gitu. Oke. Nah, biasanya kita bisa pakai, kalian kalau di sini klik kanan, nanti bisa pakai klik kanan, pilih aja. Mau pakai yang mana ini? Ya, ada macam-macam. Kalau ini ada namanya Freebird. Ya. Nah, ini logos di sini. Ini ada Freebird, ada title, TDNT ya. Nah, yang standar misalnya pakai TDNT. Jadi di sini kalian klik kanan, bisa pilih default ini. Nah, tinggal pilih. Kalian mau pilih mana? TDNT, Gingrich, Denker, atau saya biasanya pakai Lonida. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, ini pilih.
Nah, tinggal oke. Nah, misalnya saya kata logos, di sini sudah muncul ini. Atau kata kalian klik logos, klik kanan, di sini ada namanya lexicon browser. Nah, klik. Nah, lexiconnya tinggal pilih yang mana. Ya, misalnya pakai lo dan nida. Lexicon, nah ini muncul kata logos atau rema. Logos, rema itu artinya sama kata-kata. Ya. Nah, di sini. Ini artinya atau di sini artinya nih. Ya, semua bahasa Inggris ya. Makanya di semester 1 2 kalian belajar bahasa Inggris ya. Contoh-contoh kosakatanya ini harus ditambah terus setiap nih. Jadi belajar Yunani ya termasuk belajar bahasa Inggrisnya ya dan ngerti terjemahan ke Indonesianya. Jadi 3 bahasa kita pakai, Indonesia, Inggris, Yunani ya. Kecuali bahasa Nias nggak ada di sini. Ya. Oke, terus kita lihat lagi. Ini ya, ini morfologinya. Saya kira morfologinya nanti sambil jalan kita sambil pelajari ya. Nah, lalu sekarang sintaks. Sintaksnya ini tadi saya katakan ini tentang function of the analysis of the sentence. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari sentence itu terdiri dari subjek dan predikat. Ya kan? Sentence itu apa? Sentence itu terdiri dari kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan satu informasi atau satu pemikiran, di situ disebut a complete thought atau a statement atau a directive atau a questions. Ya, jadi kalimat itu ada 3 tipe. Ada kalimat bentuk pernyataan, statement, informasi, tapi bentuk direktif, perintah, atau bentuk pertanyaan, questions. Nah, itu semuanya menjadi 3 tipe atau jenis kalimat. Ya, ada kalimat yang namanya kalimat deklaratif, kalimat imperatif nanti, dan kalimat interrogatif. Kalimat pertanyaan kalau di Yunani kan tinggal tanda titik koma, itu jadi pertanyaan, ya kan? Nah, tanda negatifnya nanti, tanda perintahnya ada lagi, nanti namanya pakai imperatif. Ya, nanti kita pelajari di sini di Yunani 2 belajar imperatif, ya, atau imperatif mood nanti. Lalu ada question, pertanyaan, dan directive. Ya. Nah, ketika kita pelajari kalimat, kita harus perhatikan kalimat itu bisa terdiri kata, lalu ada frase, ya. Nah, setiap frase pasti ada kepalanya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan NRK. Ini frase namanya. Frase itu artinya kumpulan dari kata-kata. Ya, jadi ada kata, ada frase, lalu ada kalimat. Nah, ini kalimat ini namanya. Tapi kalimat itu kumpulan kata-kata kan? Nah, ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ini satu kalimat. Tapi dalam 5 kata ini dibagi berapa frase? 1, 2. Yang ini hologos, yang kita sebut sebagai, misalnya kalau saya bikin ini T, klausa, hologos itu, ini frase nih. Saya lambang P aja ya. Terus ini frase lagi, P. Nah, yang ini. 1, 2. Ya kan? Nah, yang ini logos, ini namanya frase nominatif. Phrase. NP. Karena logos nominatif. Ya kan? N ini kata kerja. Makanya verb phrase. Paham? Nah, N ini NRK. Ini kan frasa. Kumpulan beberapa kata kan? Oke. Ini whole logos 2 kata. Jadi phrase. Nominatif phrase. Nah, nominatif phrase biasanya itu adalah subjeknya. Sering disebut saya subjek. Verb phrase-nya ini namanya predikat.
Jadi sebuah klausa itu pasti terdiri dari subjek dan predikat. Nah, predikatnya kamu lihat di sini di bawahnya ada kata kerjanya. Tapi di bawahnya ada NRK. Nah, ada frasa lagi, P lagi. Tapi di depannya apa ini? Preposisi, makanya PP, preposisi phrase. Pernah belajar gini nggak? Nah, itu. Makanya kalau kalian masuk sini, nggak sia-sia lah ya. Oke, jadi belajar kayak gini-gini. Ya, noun phrase, verb phrase, ini subjek, di sini predikat. Predikatnya itu ada namanya, ini namanya predikatory. Apa? Predikatory. Artinya sebuah phrase pasti ada kepalanya. Kalau NP ini kepalanya apa? Logos. IP di sini kepalanya apa? Predikatory ini. Predikatory ini berarti di sini apa? N. Predikatori. Tulisannya gini. Ya. Nah, PP frase kan? Berarti ada dibagi lagi. P dan RK itu apa? Kata benda, noun. Nah, PP itu dari ada preposisi. Preposisi ini berarti N. N ini apa? Kata bendanya, RK. Kalau kita parsing, RK ini apa? Datif dia. Ya kan? Nah, jadi ini harus tahu ya, paling tidak misalnya di sini kalian harus tahu, oh ini ada subjek, ini ada predikat. Predikatnya ada predikatori namanya, terus ada biasanya ada penjelasannya, PP-nya. Nah, ini kita di sini kita pelajari ya. Ini kita hapus dulu ya. Yang gini gak usah bingung dulu, nanti akan makin lama nanti makin mahir. Nah, kita pelajari istilah-istilahnya dulu ya. Ada namanya tadi phrase ya. Terus dan setiap phrase itu ada kepalanya. Tadi. Oke. Nah, terus kalau kita lihat di sini dalam kalimat itu pasti ada namanya konstituen. Konstituen itu unsur-unsurnya. Tadi yang saya bilang ada unsur subjek, konstituennya, ya kan? Yang kita sebut lambangnya sebagai apa tadi? Subjek itu NP. Ya, nominative phrase. Kalau dalam bahasa Inggris namanya nominal phrase, atau ini kalau Yunani ya pasti NP, nominative phrase. Oke. Nah, lalu namanya ada predikat. Tadi apa predikat itu? Kan? Phrase. Itu predikat. Misalnya contoh subjek saya. Predikatnya makan. Nah, itu. Saya makan. Itu sudah sebuah kalimat. Karena sudah ada namanya NP dan VP. Ya. P ini artinya frasa. Frasa itu berarti kumpulan kata. Yang sifatnya nominatif, berarti dia sebagai subjek. Terus frasa yang kata kerja, berarti dia predikat. Alright? Nah, terus udah paham ya, subjek predikat kan? Jadi predikat itu, subjek itu the theme-nya. Theme itu artinya orangnya yang mengerjakan, atau the agent yang performing the action. Makanya kalau subjeknya itu kalau di dalam Yunani itu disebut nominatif, maka ada nominatif subjek, nominatif yang mengerjakannya. Contohnya tadi ini tadi logos, berarti nominatif subjek yang mengerjakan N ini, ya kan? Nah gitu. Sama ini juga yang ketiga. Autos ini juga sama. Kalian tulis apa di situ? Subjek kan? Ah, subjek baru benar. Oke? Nah, ini subjek. Jadi kalau tanya subjek itu apa? The agent performing the action. Ya.
Terlalu kecil ya? Enggak kan? Ya, enggak gede ya. Biasanya kalau kalian lihat tulisan kecil-kecil udah nggak kelihatan ya. Kalau lihat TikTok lah harus semangat. Lihat tulisan, aduh mak ini apa lagi nih? Bahasa Inggris lagi. Ya, enakan lihat TikTok. Oke, jadi subjek itu apa? Temanya, the theme-nya artinya apa? Maksudnya the agent performing the action, pelakunya. Ya. Nah, yang kedua konstituennya adalah predicate. Predicate itu berarti the core information of the sentence. Ya, the core information artinya apa yang dilakukan oleh si subjek itu. Nah, itu yang menjadi informasi jantung dari kalimat itu atau informasi penting. Contoh tadi saya makan. Saya subjeknya. Apa yang saya lakukan? Makan. Nah, itu makan itu predikatnya. Ya, jadi predikat itu maksudnya apa yang dikatakan tentang si subjek. Apa yang dikatakan tentang si subjek? Oh, si subjeknya makan. Tuhan Yesus mengajar perumpamaan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengajar. Tuhan Yesus bukan berjalan-jalan tapi mengajar misalnya. Oke, that is the predicate, ya. Nah, predikat di sini bisa terdiri dari yang namanya kepala. Nah, tadi kan saya sebut kalau predikat itu kan bisa, misalnya contoh kalimat sederhana saya makan gitu aja udah kan. Tapi saya bisa tambahin, saya makan pisang goreng. Oh, kata pisang goreng muncul kan? Nah, atau saya sedang makan. Oh, tambah kata sedang nih muncul. Jadi kata makan itu saya bisa buat jadi namanya phrase. Apa? Phrase. Ya. Nah, makanya tapi walaupun phrase-nya panjang, tetap ada namanya predikatornya. Predikator itu apa? Kepalanya. Jadi sebuah phrase itu selalu ada namanya head-nya. Kepalanya. Jadi misalnya saya makan pisang goreng. Makan pisang goreng. Mana kepalanya? Makan. Keterangannya pisang goreng gitu. Oke, so ada namanya head atau predikator. Ini tulisannya ya. Ya kan? Predikator atau P, tapi bisa ditemani dengan komplement, pelengkap. Misalnya pelengkapnya itu bisa objek, yang kita singkat O. Objek itu komplement, pelengkap dari predikator tadi. Maksudnya objek itu apa? Menunjuk kepada entity targetnya. Target dari si predikator itu. Target dari tindakannya itu. Misalnya tadi saya makan. Targetnya apa? Makan apa nih? Pisang goreng. Bukan batu, jangan. Oke. Nah, pisang goreng itu jadi objek. Paham? Target dari predikator atau predikatnya. Nah, next. Selain objek, ada namanya adverbial. Nah, ini istilah-istilahnya kalian harus ini ya, mulai istilah-istilah sintaks ini harus dikuasai. Adverbial itu komplement tapi memberikan informasi berupa tempat, place, waktu, arah, keadaan lingkungannya atau situasinya. Ya, contoh, saya makan di restoran. Nah, saya makan di restoran. Subjeknya saya. Tapi saya bisa kembangkan gini. Saya dan pacar saya, ya kan,
makan di restoran. Oke, nah subjeknya apa? Saya dan pacar saya. Nah, gitu. Jadi subjeknya kan jadi bentuknya fresh. Jadi cross ini jadi NP, NP itu jadi fresh. Saya dan pacar saya kan. Nah, lalu ada predikatornya, VP-nya, predikatnya apa? Makan di restoran. Nah, VP ini dibagi lagi. Ada predikatornya. P atau verb-nya apa? Makan. Lalu di restoran itu apa? Objek atau adverbial? Hah? Adverbial, keterangan tempat. Jadi ada predikator, ada adverbial. Adverbial itu keterangan tempat di restoran. Berarti gimana? Ini ya. Saya dan pacarku makan di restoran. Ya kan? Nah, ini apa? Predikator, ini adverbial. Ada objek? Objeknya apa? Objek. Objek itu makan di restoran. Makannya P ini. Jadi ada objek? Nggak ada. Yang ada apa? Subjek. Ini namanya subjek. Ini predikator. Ini ya. Nah, adverbialnya di restoran ini kata depannya. Namanya kalau bahasa Indonesia preposition. Bahasa Indonesianya apa? Kata depan. Restoran kata benda, noun. Ya kan? Restoran kata benda. Jangan kamu bilang itu kata kerja. Makan kata kerja. Restoran. Berarti kalau saya buat gini, restoran berarti ada P, preposisinya, restorannya itu N, noun, preposition noun, ya, atau PP, prepositional phrase. Nah, jadi kamu lihat di sini, peranan kata depan tuh nanti penting. Saya dan pacar makan di restoran, di-nya itu jadi kepalanya. Restoran kata bendanya. Jadi itu namanya adverbial phrase. Apa? Adverbial phrase. Adverbial phrase itu tadi menjelaskan informasi, bisa tempat, waktu. Saya ganti. Saya dan pacarku makan di restoran pada hari Minggu atau pada malam Minggu. Ini pada malam minggunya apa? Adverbial. Tapi keterangan menjelaskan waktu apa? Makannya kapan? Ini makan di mana? Restoran. Jadi semuanya menjelaskan makan. Nah, nanti kalau di diagramnya makan, terus nanti ke bawah ini di restoran pada hari Minggu. Nah, nanti kalau di sintaks diagramnya kata makan itu makan, ya, makan. Nanti di bawahnya ada adverbial, di bawahnya lagi ada adverbial, atau seperti ini.
Nah, ada nggak garis bawahnya nih? Ya kan? Logos ada pada mulanya. Nah, pada mulanya itu mengindikasikan apa? Waktu. Tuh, bawah garis bawah kan? Nah, ini namanya adverbial di sini. Predikatornya apa? Makan itu. Kayak tadi makan itu. Enggak? Nah, terus ini yang nomor 2 nih. NRK prostonteon 2 kan? 2 itu namanya apa? Adverbial. Enggak? Mudeng di sini? Mudeng ya. Oke, ini adverbial. Jadi adverbial itu bisa menjelaskan, pokoknya dia menjelaskan tempat itu adverbial. Time, manner, cara, ya. Misalnya kalau cara, saya makan terburu-buru. Terburu-buru itu apa? Adverbial. Cara dia makannya buru-buru. Ya kan? Saya makan dengan cepat. Nah, cepat itu apa? Adverbial. Nah, ini nanti kita akan pelajari dalam bentuk, nanti bentuknya apa nih? Bentuknya nanti semua phrase. Ada namanya adverb phrase, ada preposition phrase. Ya. Nah, preposition phrase itu tadi contoh tadi. Di restoran itu preposition phrase. Pada hari Minggu prepositional phrase kan? Sama. Karena ada kata depan pada. Ada kata depan di. Ya kan? Ke sekolah itu juga kata depan. Nah, maka kalau itu kata depan jadi prepositional phrase. Tapi prepositional phrase itu kan terdiri dari apa? Terdiri dari preposition plus noun. Nounnya ini kan berarti ada namanya case, ya kan? Nah, ada case. Kamu lihat contohnya di sini nanti. Tuh, tonteon. Ada preposisi, ya kan? Pros. Lalu teon, noun. Akusatif. Nah, ada case ini. Ini. Kita pelajari case-nya. Akusatif maksudnya apa? Gitu ya. Oke, jadi kalian harus nanti ini ada adverbial. Lalu elemen lain itu namanya ada attributive modifier. Ya. Nah, attributive modifier itu biasanya adalah kata sifat. Ini adalah kata sifat. Ya. Kata sifat atau kata benda, bentuk frase kata benda. Contoh. Ya. Contoh misalnya ini Rodu, Herodu, oke, artinya di sini of Herod. Nah, kita coba buka Matius 2 ayat 15 dulu. Bentar. Matius 2 ayat 15. Ada di situ kata Herodu, ya. Nah, di sini the death of Herod, kematian Herodes atau Herodes mati, Teteletes Herodu, ya. Nah, ini yang namanya penjelasannya. Contohnya misalnya gini. Tadi kan saya ngomong saya minum kopi jahe. Ya kan? Saya minum kopi jahe. Kopi itu kata bendanya kopi. Saya minum kopi, jadi objek. Benar nggak? Nah, jadi objek. Apa yang diminum? Objeknya kopi. Tapi kopinya saya ikuti lagi. Kata misalnya kopi jahe.
Tadi saya bilang, saya makan pisang. Pisang apa? Pisang Ambon misalnya. Ya kan? Atau saya makan pisang goreng misalnya. Kalau saya bilang, saya makan pisang apa yang ya? Pisang Ambon lah contohnya. Jadi kata Ambon itu namanya apa di sini? Atributif modifier. Oke? Nah, misalnya tadi kematian Herodes. Kematian Herodes. Kematian siapa? Herodes. Nah, Herodes itu menjadi penjelasan dari kematian itu. Tadi kayak saya contoh, kopi jahe. Jahenya modifier terhadap kopi. Ya. Kopi jahe. Kopi ini objeknya. Ini tapi ada diikuti lagi sebuah modifier menjelaskan tentang kopi. Oh, ternyata bukan kopi hitam atau kopi susu, kopi jahe. Paham nggak? Nah, itu namanya apa? Atributif modifier. Nah, ini nanti biasa muncul banyak di tes genitif. Nanti kita pelajari. Ya. Nah, jadi umumnya sebuah kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Predikat paling tidak ada namanya predikator P minimum. Saya makan itu sudah bisa jadi sebuah kalimat. Berarti ada predikatornya kan? Tapi saya bisa tambahkan objek misalnya saya makan nasi. Itu objek. Benar kan? Saya makan nasi. Berarti saya makan nasi. Ya. Atau saya makan itu aja. Ini subjek. Ini predikatnya. Udah, jadi. Tapi saya bisa kembang lagi nih. Saya makan nasi. Nasi ini jadi objek. Tapi saya bisa kembangkan lagi. Saya makan nasi Padang. Padang ini jadi apa? Apa? Modifier. Tadi atributif modifier. Oke? Nah, terus saya bilang nih, saya makan nasi Padang di sana. Di sananya apa? Berbiasa. Nah, gitu. Saya makan nasi Padang di Purwokerto. Purwokertonya apa? Kemarin. Kemarinnya apa? Ya, dari yang sederhana ya. Saya makan, bisa saya tambah panjangin kan? Saya makan sebungkus nasi Padang, sepiring nasi Padang di Purwokerto kemarin sore pukul 6 sore, pukul 6:18 bersama dengan ibu. Ya kan? Bersama dengan naik motor. Nah, jadi saya tambah panjang kan? Nah, gitu. Nih. Oke, tapi kamu sudah bisa membedakan kalau ini kan kalimatnya. Kamu sekarang kebalikannya saya buat sintaksnya nih mas. Jadi kalau saya makan nasi Padang di Purwokerto kemarin buat sintaksnya C. Berarti ini saya NP-nya kan? Ini makan nasi Padang di Purwokerto kemarin NP. Nah, nasi Padang di sini nominatif ya kan? Atau nounnya apa ya? Saya. Ya. Saya. Nah, kalau saya ini biar suami bisa lihat ya. Nah, kalau saya ini
PP-nya ada P-nya kan, predikatornya kan. Predikator ini tadi yang ini. Ya, harus ada intinya. Predikator itu apa? Kepalanya, head-nya. Ini ya kan? Tuh, head-nya. Apa head-nya? Makan. Nah, sekarang untuk sebuah head itu P-nya itu bisa diikuti apa? Komplement. Komplement itu bisa apa aja? Objek. Ini. Ya kan? Objek, apalagi? Selain objek, ada objek atau O, ya. Objek itu berarti apa? Target dari actionnya ya kan? Target dari predikatornya. Nah, tadi makan apa? Nasi. Bukan batu, misalnya ya kan? Terus komplement yang lain apa? Adverbial. Adverbial itu bisa place, time, manner, dan sebagainya. Ya kan? Terus yang lain misalnya apa? Attributive modifier. Nah, oke, sekarang gini. Kita coba makan, lalu nasi padang. Berarti itu apa? Nasi padang di Purwokerto kemarin. Berarti itu apa? Ada berapa modifier? Nasi padang itu objek. Ya kan? Nasi padang berarti noun phrase. Kata benda ini. Ya kan? Tapi atau ini objek. Kalau bentuk phrase NP. Kalau konstituen namanya objeknya. Terus di Purwokerto di kata depan berarti preposisi phrase. Ya. Nah, kemarin tadi ini apa? Adverbial. Adverbial time. Waktu. Oke. Nah, ini nasi padang di sini. Ada P. Ini padang ini berarti apa? Modifier. Attributive modifier. Yaitu kata sifat gitu. Ini nasi ini noun ya kan? Nasi padang. Ya kan? Ini noun, kata bendanya, ini atributifnya. PP di berarti ada preposisi, ada Purwokerto kata bendanya, noun. N itu noun ya. Jadi di Purwokerto. Ini kemarin. Ya, atau kalau saya tulis kayak gini nanti. Kalau bentuk diagram, misalnya kata makan, ya kan? Makan apa? Nasi padang di Purwokerto. Kapan? Kemarin. Nah, lihat ada berapa komplement. 1, 2, 3. Menjelaskan kata makan. Makan apa? Gimana? Kapan? Ya kan? Bersama siapa? Misalnya saya tambahin lagi. Saya makan nasi padang waktu kemarin bersama Pak Sarku. Nah, Pak Sarku itu apa? Adverbial lagi, ya kan? Gitu. Tambah lagi di sini. Oke? Bersama pacarku. Dengan motor. Nah, tambah lagi kan? Adverbial. Oke. Nah, itu adverbial.
Jadi bisa bedakan sekarang ini subjek, predikat ya. Lalu nah nanti kalian akan lihat di sini misalnya struktur-struktur yang lain tuh, kamu lihat tuh. Dan ini ada subjek. Predikatornya ada dua nih, 1, 2. Ini sama yang bawah ini. Lalu kamu lihat nih, nanti ada prepositional phrase ya. Nah, nanti kalau kita belajar kalimat itu bisa beranak pinak. Kalimat ada namanya induk kalimat dan anak kalimat dan sebagainya. Nanti kita pelajari itu sampai Yunani 2. Ya. Yang penting sekarang sudah bisa membedakan namanya predikator apa, adverbial apa ya. Adverbial itu bahwa intinya informasi yang menjelaskan tentang si predikat itu. Ya. Oke. Nah, ini basicnya yang kita mau pahami dulu lah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau dalam bahasa Yunani ada subjek, predikator, objek, ya, atau objek, predikator, subjek. Objeknya bisa di depan. Susunan katanya itu bisa begitu. Dalam Yunani itu bisa dibalik-balik. Subjek, predikator, objek, atau objek dulu, predikator, subjek. Oke. Nah, yang penting udah ingat arti predikator itu apa ya? Subjek, objek itu harus tahu. And then oke, ini kemarin kita udah pelajari tentang singular ya, tunggal, jamak ya, itu harus bisa bedakan. Nah, sekarang kita mau lihat ini kembali ke nominatif ini. Kalau ini saya pakai buku lagi dari Ancient Greek Grammar ya, Ancient Greek Grammar of NP. Nah, nanti saya bagikan di Google Classroom, kalian juga ini sebagai tambahan. Nah, ini kita akan belajar sintak dari kata sifat nanti. Ya, kita belum belajar kata sifat. Kita masih apa nih sekarang? Sintak kata benda. Ingat yang kita pelajari sekarang kata benda. Sintak of noun. Nah, nanti kalau belajar kata sifat sama ada kasus juga. Kalau kita pelajari kata pronoun, kata ganti ada kasus juga. Pronoun ini. Nih. Ada kasusnya juga. Ya. Dan banyak ini yang kita mesti pelajari ini. Ya. Ini pronoun, terus kita skip dulu pronoun belum, kita masuk kata benda dulu. Kalau buku ini dia dari kata artikel ya, definite artikel gitu, atau kata keterangan apa, kata sandang. Kalau bahasa Indonesia ada kata sandang. Dulu pernah pelajari nggak di bahasa Indonesia? Kemudian ada kata sifat, tahu kan, adjektif ya di bahasa Indonesia dulu. Sama Pak David pernah pelajari nggak? Hah? Ada kan? Nah itu jadi istilah-istilah kata sifat, kata depan, kata ganti atau pronoun itu jangan sampai nggak ngerti, karena waktu bangku SMA atau di semester 1 kemarin udah pelajari. Nah ini ada kata bilangan, numeral ya. Kata bilangan itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya kata bilangan. Kita skip dulu ini. Nah sekarang kita mau masuk ini syntax of noun. Nih syntax of case form. Nah ini dia. Oke, syntax of case form kita kemarin sudah pelajari. Case itu ada 5 apa saja? Nominatif, vokatif, akusatif, genitif, datif. Nih 5 ini. Ya, nominatif, vokatif, akusatif, genitif, datif. Nah, sekarang kita mau lihat nominatif dan vokatif. Yang pertama, ini kita ke Daniel Wallace sekarang. Yang pertama nominatif of
Nih. Ya. Oke, sekarang kita periksa tugasnya. Logos 3 ini sudah diparsing? Sudah ya kan? Tadi kan pertama saya ajarin kalian baca. Udah baca? Oke, coba sekali lagi. NRK. Nah, sekarang bacanya harus dari sini. Ketika baca pertama kan baca yang ini ya. Nah, sekarang baca yang berurutan sesuai ini. Sesuai subjek. Kalau kalian baca ini kan nggak boleh lompat-lompat. Nggak boleh ngomong saya pada kemarin nasi dari saya gitu kan. Harus turun kan. Sampai terakhir kan urut. Nah, jadi sekarang coba belajar urut. Baca urut dari subjek sampai theos. Berarti baca urutnya gini. Hologos, NRK. Kai, hologos, prostontheon. Kai, hologos, theos. Nah, itu urut. Ya, walaupun misalnya di sini di teks aslinya di sini NRK dulu kan. Tapi kalau di sintaksnya NRK-nya di belakang. Kenapa itu Pak? Tadi kita lihat ordernya, susunan katanya dia bisa. Ini kan NRK ini adverbial kan? Benar nggak? Adverbial dia bisa pindahin depan. Baru kata kerja dulu. Oke. Baru hologos kan? Benar nggak? Terbalik. Nah, kalau di sini hologos dulu, NRK. Gak apa-apa, karena di Yunani itu kemarin saya bilang sudah ditandai bahwa NRK ini pasti modifier. Nah, waktu ditulis, dia bisa taruh di depan. Iya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Pada mulanya adalah firman, nah itu boleh. Atau firman adalah pada mulanya itu sama. Tapi kadang-kadang nggak boleh dibalik begitu. Misalnya, saya makan pisang, nggak boleh dibalik pisang makan saya. Ya, gitu. Ya, bahasa Indonesia sometimes nggak bisa gitu. Oke. Nah, saya makan pisang, pisang makan saya itu tidak salah. Tapi kalau di Yunani boleh dibalik pisangnya di depan dulu. Makan saya. Tetap artinya saya makan pisang. Itu maksudnya ya. Jadi word ordernya kalau di Yunani lebih fleksibel daripada di Indonesia. Ya. Oke, nah setelah baca begini, nah yang kalian lakukan berikutnya adalah baca yang teratur seperti ini. Nah, lalu berikutnya, langkah kedua kan kalian lihat artinya kan. Nah, misalnya RSV, the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saya balik, Allah adalah firman itu, benar atau salah? Salah. Nggak boleh dibalik. Gitu ya. Nah, makanya susunan ini seperti ini penting. Supaya kita nggak salah nerjemahin. Kalau saya balik theos and hologos, theosnya di sini, nanti kita jadi bidat. Allah adalah firman itu. Nah, ini nanti kita jadi bidat. Kayak Sabellian itu mengatakan Allah ya firman, firman ya Allah. Sama, bapak ya anak, anak ya bapak, itu sama. Padahal itu dua pribadi yang berbeda. Nah, hati-hati. Kita nanti bisa jadi sesat. Oleh sebab itu, hati-hati kalau dengan kata-kata seperti ini, kita nggak boleh dibalik-balik. Makanya perlu susun seperti ini. Hologos dulu di depan ini. Baru theosnya di belakang. Nggak boleh theos di depan, walaupun ini sama-sama nominatif ya. Ini nominatif, ini nominatif. Nah, nanti kita pelajari. Logos ini nominatif apa, theos ini nominatif apa, beda nominatifnya. Oke?
Nah, sekarang kita pelajari yang logos ini. Ini nominatif apa tiga-tiganya? Subjek. Nah, setelah kita terjemahkan, ini kamu jelaskan, kamu parsing. Udah parsing belum? Nah, parsing ya. Masing-masing cek, benar nggak? Coba parsingnya. Logos, nominatif maskulin singular, dari kata logos yang artinya firman, benar? Dicek. Oke, kalau benar, tandain benar, logos, tiga-tiganya. Nah, setelah diparsing saya suruh apa? Jelasin. Nah, sekarang jelasin nih. Tiga logos ini apa? Nominatif, subjek. Benar? Nah, penjelasannya sekarang. Iya, gramatical relationship-nya dengan N. Oke? Autos sama N juga kan? Nah, selesai ini. Coba latihan yang ini. Lukas 21 ayat 3. Lukas 21 ayat 3. Lukas 21 ayat 3. Baca, lalu klik anti diagramnya, lihat mana subjeknya, nominatifnya mana. Ya, Lukas 21 ayat 3. Ya. Mana nominatifnya di situ? Nominatif subjeknya mana? Lalu ada nggak di situ modifiernya? Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Subjeknya mana? Ini misalnya kata ini. Oh, lihat di sini. Hei Kera, ya kan? Kera itu artinya apa? Janda. Apa parsing jandanya? Noun, nominatif, feminim, singular. Benar nggak? Ini yang Kera ini. Hei Kera, noun, nominatif, feminim, singular. Benar kan? Janda. Lalu ebalen, play on, panton. Ebalen, play on, panton. Nah, janda ini apa? Nominatif, subjek dari apa? Ebalen. Janda ini ngapain dia? Predikatornya apa? Janda ini memberi atau has put, ya kan? Lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi Kera ini memberi ebalen, pleon lebih banyak daripada yang lain. Jadi janda ini apa? Subjek. Cuma yang bawah ini loh, aute, toke, janda miskin. Nah, kata miskin itu berarti apa? Modifier. Atributif modifier. Janda miskin. Kata sifat itu miskin itu oke. Ya. Benar nggak? Bisa nggak Yuti? Tadi nasi apa? Padang. Nah, berarti kopi, jahe.
Nih, janda miskin. Nah, itu kata benda, tapi ada modifier yang kata sifat. Gedung tinggi. Kan? Mana modifiernya? Tinggi. Orang gemuk. Nah, janda miskin. Janda kaya. Ya. Tapi jandanya di sini subjek. Ya. Nah, oke. Ini nominatif, adjektifnya, atributifnya. Oke, itu contoh subjeknya ya. Oke. Nah, nanti yang kedua kita mau belajar yang namanya nominatif adjektif. Tadi contoh. Sekarang coba lihat ini. Kata petoke coba diparsing. Adjektif, nominatif, feminim, singular, ya kan? Nominatif kan? Tapi itu nominatif apa? Modifier terhadap kera, janda. Nah, jadi kamu tulis di sini. Ini nominatif apa? Modifier. Nih. Nominatif modifier atau nominatif adjektif. NA. Nominatif adjektif. Ini. Fungsinya apa? Atributif modifier. Nah, kamu kasih lihat di sini. Ini contohnya ya. Ini petoke. Kamu jelasin di sini. Oke, ini modifier terhadap kera. Jadi kamu jelaskan kata petoke menjelaskan kata kera, kata miskin menjelaskan kata janda. Misalnya kayak tadi, orang gemuk. Orang itu subjeknya, gemuknya modifiernya terhadap gemuk. Nah, berarti itu nominatif modifier atau nominatif adjektif. Nih. Nominatif adjektif ini terhadap kata kera. Nah, kalau di diagram dia ditaruh di bawah. Berarti di sini apa? Bawah menjelaskan yang di atas. Ingat ya prinsipnya. Ini nanti kalian seterusnya akan pakai diagram ini soalnya. Jadi harus bisa baca diagram ini. Itu targetnya. Ya, harus bisa baca. Misalnya kita udah mulai, ini nanti akan lama makin banyak. Nah, akan makin sulit ini. Jadi kalian harus ingat, ini sekarang kita udah pelajari ini sama ini. Nah, belum yang lain yang kayak gini, yang kayak gini, yang gini. Itu belum semua, satu-satu. Oke, berarti udah dua ini. Yang pertama nominatif subjek, yang kedua nominatif adjektif. Nah, nanti kita lanjut lagi setelah cepol ya. Oke.